Om Swastiastu, umat sedharma sani tresna sihin Ida Pandita Empu Agra Dwijananda. Hari ini Lugrayang Ida berbagi berkaitan dengan penjor galungan. Mari kita lihat penjor itu lebih dekat. Terkhusus untuk anak-anak muda yang sedang berinovasi, yang bersedang rekreasi, mari kita dukung usaha-usaha mereka untuk menciptakan Satyam Siwam Sundaram dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan besok ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan kita sebagai penglingsir hanya bisa mengarahkan mereka-mereka supaya kreasinya berjalan dengan baik. Kedarmane ngaran patuh pikenujon sak manoh amadi ne katungtung ne pemekas. Inggih, dalam rangka penjor sebagai bantang cerita ini, diantaranya yang akan ku sampaikan adalah 1. Kosa kata penjor, 2. Makna penjor itu sendiri, 3. Bentuk fisikal penjor itu sendiri, 4. Makna-makna niase penjor yang ada dalam dan dipasang di penjor itu sendiri, 5. Bagaimana ketinggian dan pemasangan penjor itu sendiri, dan terakhir bagaimana kita memberlino penjor itu sendiri. Yang pertama, kosa kata penjor. Penjor berasal dari kata pancer. Pancer artinya suatu pertanda. Pertanda artinya sawen. Sawen artinya informasi berkaitan rasa angayu bahagia yang disampaikan oleh orang yang melaksanakan pemasangan penjor itu sebagai tanda kemenangan, tanda keberhasilan. Hanya saja penjor ini dibagi menjadi 2. Ada yang dikaitkan dengan penjor-penjor sakral yang biasanya khususnya dipakai dalam yadnya. Ada yang penjor-penjor profan yang biasanya sebagai dekorasi untuk dalam rangka pesta dan sebagainya. Seperti itu. Mari kita lihat sekarang fisikal penjor itu sendiri. Tak ubahnya seperti naga basuki. Kepalanya di bawah menjulur ke atas mendongak kira-kira ketinggian 1,5 meter dari tanah. Itu berupa sanggah cukcuk yang berkepalakan bulan sabit yang sering disebut dengan sanggah arde candra. Dengan ornamen kiri dan kanan, tamiang kiri dan kanan, lamak gantung-gantungan yang demikian indahnya. Kemudian badannya lurus ke atas sampai dengan ketinggian Gunung Mahameru ataupun Gunung Agung sebagai sumber rezeki. Sepanjang badannya ini ke atas ini sampai ketinggian tertentu dihias dengan padi-padi yang menyatakan bahwa semasa kita hidup tidak lepas dari boge yang berupa beras. Dari bubur sumsum sampai dengan bubur pirate. Itulah kehidupan kita. Dan kemudian ini yang kita sebut dengan badannya ini disebut dengan sabta buana. Dan kemudian disinilah hiasan-hiasan sangat menarik dipasang. Mulai dari isi alam semesta ini yang kita sebut dengan pala bungkah, umbi-umbian, pala gantung, buah-buahan. Di atasnya kita pasang dengan pancaka tirta, tebu sebagai sumber air yang berasal dari tanah. Sedangkan kelapa sumber air yang berasal daripada akasa yang menyimbolkan ibu pertiwi dan bapa akasa.
Dalam ketinggian ini dihias dengan pelengkungan-pelengkungan yang disebut dengan bakang-bakang. Istilah Tabanan disebut dengan bakang-bakang. Ada yang bilang pelengkungan, tetapi mari kita anggap bakang-bakang. Bakang-bakang ini jumlahnya 7 biji. Bulat menimbulkan sumber-sumber kesucian. Itulah makanya di atas omkara itu bulatnya ada 7. Ini melambangkan bahwa dari badan kita ini ada 7 simpul cakra yang kita sebut dengan dari cakra Muladhara sampai dengan cakra mahkota. Nah, ini makanya jumlahnya 7 biji. Nah, kemudian berikutnya di atas itu, bagian atas selewat pelengkungan itu ada yang disebut dengan Sapta Sunya. Disinilah cakrawala tata surya yang dihias dengan kadang-kadang ada jajo matahari, ada jajo bulan, jajo uli yang jajo deng-deng itu yang bulat itu, kemudian jajo bintang dan sebagainya. Itulah yang disimbolkan cakrawala di atas. Dan kemudian Sapta Sunya itu yang lepas dari pemikiran kita melengkung kembali ke bawah. Artinya dalam proses kehidupan kita ada kelahiran yang dilambangkan dengan warna-warna putih. Ada kematian yang dilambangkan dengan warna-warna kuning. Ornamen warna penjor itu sendiri ada putih dan ada kuning. Ketika antara putih dan kuning itu ada proses kehidupan. Mari kita isi kehidupan ini. Sehingga ketika melengkung ini kita lepas, tidak melengkung lagi. Lepas dari samsara punarbawa, begitu. Nah, kemudian mengenai bagan-bagan penjor itu sendiri, ada yang namanya Sapta Petala, ada yang namanya Sapta Buana yang Empu sampaikan tadi, ada yang namanya Sapta Sunya. Nah, dalam Sapta Petala itu sendiri yang tertanam di dalam tanah manut dengan ketinggian penjor. Kalau ketinggian penjor itu ada 7 meter, maka yang tertanam di bungkil penjor itu sendiri selayaknya 7 kali 7, maka kedalamannya adalah 49 cm. Kalau mengambil ketinggian penjor itu 5 meter, maka 7 kali 5, maka kedalaman yang tertanam di dalam tanah itu sebanyak 35 cm. Sedangkan kalau ketinggiannya 3 meter di komplek, maaf nih, sudah rumahnya berjejal-jejal, kemudian bertingkat, penjornya tinggi-tinggi, bisa nyambar jemuran orang nanti. Makanya 3 meter cukup, sehingga kedalamannya cukup 21 cm. Itu yang di Sapta Petala. Ini ornamen isi buana, ada pelawo, ada bunga-bunga dan sebagainya, isi tumbuh-tumbuhan. Itu menunjukkan adalah hiasan-hiasan yang mewakili alam semesta yang terdiri dari Asta atau Dewata Nawasang. Masing-masing mempunyai arti tertentu. Demikian pula saudara-saudara, berkaitan dengan ketinggian penjor itu yang ku sampaikan tadi. Kalau yang mengambil istilahnya utama, ketinggiannya 7 meter maksimal. Karena apa? Ada safety consideration, pertimbangan keamanan, karena ketinggian kabel yang bertegangan tinggi di atas itu biasanya standar PLN itu adalah 11,5 meter. Jadi kalau ketinggian penjor itu 7 meter cukup relatif aman. Demikian pula ada yang mengambil 5, ada Panca Brahma dan Panca Ketirta dan sebagainya. Dan kemudian berikutnya ada mengambil 3 meter ketinggiannya karena di komplek tadi itu melambangkan artinya berbuah suah, artinya tribuana. Nah, inilah yang kita ambil ketinggian-ketinggian penjor itu sendiri. Sedangkan pemasangannya adalah sebaiknya dipasang sebelah kanan pemesuan. Kalau kita menghadap ke jalan, kita sebelah kanan. Nah, artinya dipasang tegak. Dari bawah sampai ke atas itu tegak, jangan begitu pasang sudah doyong, itu tidak layak baik kelihatannya, sehingga nanti tetap berkibar di atas seperti itu.
Nah, kemudian ini pemberlinanya itu diperlina 35 hari setelah galungan. Tepatnya pada saat Budo Klion Pahang. Artinya di situ durasi pemasangan penyor sampai dengan diperlina inilah sering disebut dengan durasi uncal balung. Tidak baik untuk melakukan dewasa ayu apapun bentuknya di situ. Nah, setelah uncal balung barulah mulai dengan dewasa ayu. Inggih hidadani parang sami, ingat ornamen yang ada di dalam penyor itu putih menandakan kelahiran, kuning menandakan pamit surup dari alam semesta ini. Jangan lupa dalam proses kelahiran dengan proses kematian, mari kita isi proses kehidupannya ini dengan baik sehingga pelengkungan itu bila perlu tidak ada lagi samsara punarbawa yang kita sebut dengan mahardika. Sinep empu antuk paramo santi. Om Santi Santi Santi. Om